Guys, buat kalian yang lagi cari smartphone gaming dengan harga cuman 2 jutaan aja, gue punya rekomendasi satu buah smartphone gaming terbarunya dari Nubia nih, yaitu Nubia Neo 5G. Yes, jadi ini adalah smartphone gaming budget 2 jutaan yang baru aja di launching sama ZTE Indonesia. Dan gue udah pakai HP ini kurang lebih sekitar hampir 1,5 bulan nih. Dan gue bakal kasih full reviewnya gimana rasanya pakai Nubia Neo 5G ini. So pastiin dulu buat teman-teman yang lagi ngelirik smartphone yang satu ini, teman-teman nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan mungkin tanpa basa-basi lagi, kita bakal langsung mulai aja video full reviewnya ya. Dan buat teman-teman yang udah penasaran, yuk tanpa lama-lama langsung aja check this out. Alright, mungkin pertama-tamanya kita bakal mulai dulu ngebahas soal desainnya dulu kali ya. Karena bisa dibilang di antara bentukan HP ini yang paling bikin gua terpesona tuh adalah dari segi desainnya. Dimana teman-teman mungkin bisa lihat, dari segi desainnya si Nubia Neo 5G ini menawarkan desain yang keren banget. Kalau seandainya teman-teman lihat desain bagian backdoornya ini tuh kayak kelihatan garang banget. Dan di bagian tengahnya ini tuh kayak ada mata robot gitu ya guys. Gua nggak tahu bilangnya ini tuh kayak transformer apa kayak gimana. Tapi yang jelas di sini menurut gua untuk varian warna hitam ini tuh kelihatan garang dan juga elegan banget. Gue juga mengapresiasi beberapa detail-detail kecil yang dikasih sama Nubia seperti di ring kameranya nih yang ada warna gold gitu. Ini tuh kayak nambahin kesan elegan dan juga kesan mewah ya dari ZTE Nubia Neo 5G ini. Cuman sayangnya HP ini tuh kalau seandainya teman-teman lihat dari bagian depannya, ini tuh desainnya sebenarnya nggak secantik desain bagian belakangnya. Karena kalau seandainya teman-teman lihat desain bagian layarnya, teman-teman bakal langsung notice ya, kalau HP ini tuh punya layar dengan bezel yang tebel banget. Di sini menurut gua desain water drop notch-nya ini juga bikin HP ini jadi kayak sedikit mundur sekitar 1-2 tahun yang lalu. Dan gue menyayangkan kenapa layarnya ini tuh nggak pakai layar pansel atau yang bezel lebih tipis ya, supaya si ZTE Neo 5G itu punya desain yang berimbang antara desain depan dan juga desain belakangnya. Tapi mulai ngomongin soal layarnya juga, gue juga bakal sharing gimana experience gue sama layarnya Nubia Neo 5G ini. Dimana kalau kita lihat dari segi spesifikasinya, ini mungkin warnanya kayak biasa-biasa aja ya. Dan ini tuh pakai 6,6 inci dengan resolusi Full HD Plus dan panel IPS. Dan untuk refresh rate-nya pun juga bisa dibilang ini juga udah standar rata-rata HP mid-range yang ada di Indonesia nih, yaitu di 120 Hz. Cuman ya emang kalau menurut gue pribadi sih dari segi kualitas layarnya HP ini tuh emang gak sebagus smartphone lain yang pakai layar AMOLED. Dan ini mungkin kalau seandainya kita compare secara head to head sama layarnya itel S23 Plus, ini menurut gue kualitas layar dari Nubia Neo 5G ini tuh kayak kebanding gitu guys. Meskipun emang kalau seandainya kita lihat dari segi brightness-nya ini tuh mirip-mirip, tapi dari segi ketajaman dan juga warnanya tuh lebih bagus di itel S23 Plus. Dan di sini sayangnya untuk speakernya pun juga masih pakai setup mono. Jadinya kalau seandainya menurut penilaian gua ini agak kurang impresif untuk sebuah HP mid-range. Tapi terlepas dari itu semua, untuk penggunaan sehari-hari HP ini tuh masih cukup oke dan nggak mengganggu sama sekali. Nah, lalu setelah ngebahas soal layar, kita lanjut ke sektor berikutnya, yaitu ngebahas soal spesifikasi dapur pacu dari si Nubia Neo 5G ini. Dimana mungkin teman-teman bisa langsung aja lihat recap spek yang udah gua lampirin di layar berikut ya. Dimana HP itu dibekali dengan chipset 5G-nya Unisoc, yaitu Unisoc T820. Dan di sini untuk RAM-nya sendiri, HP itu dibekali dengan RAM berukuran 8GB nih. Dengan storage yang gue pegang ini adalah yang varian 256GB. Terus kalau kita ngebahas soal softwarenya, di sini tuh Nubia Neo 5G dibekali sama MyOS 13 dengan basis Android 13. Namun berbeda dengan Nubia Red Magic, gue ngerasa UI yang ada di Nubia Neo 5G ini tuh kayak agak lumayan maksa ya dari segi tampilannya. Di sini tuh menurut gue dari segi tampilannya kayak agak nanggung gitu antara smartphone gaming dan juga smartphone biasa. Dan di sini kalau menurut gue pribadi sih, gue lebih prefer sama yang tampilan Nubia klasik ini ya, timbang sama tampilan gamingnya si Nubia Neo 5G ini. Nah, lalu kalau kita ngomongin soal performanya sendiri, di sini tuh Nubia Neo 5G menurut gue udah oke banget untuk penggunaan sehari-hari.
Dimana semua aplikasi ringan yang gue jalanin di HP ini tuh bisa dibilang semuanya berjalan dengan lancar ya. Seperti Instagram, YouTube, Tokped, ataupun beberapa aplikasi lainnya, ini tuh lancar banget dijalanin di Nubia Neo 5G ini. Dan untuk gaming pun menurut gua secara performanya HP ini tuh udah lumayan banget nih untuk sebuah ukuran smartphone dengan budget 2 jutaan. Gua udah coba buat main PUBG Mobile, HP ini tuh bisa menjalankan gameplaynya dengan smooth dan juga punya frame rate yang stabil. Cuman emang untuk Genshin Impact menurut gua secara performanya HP ini tuh agak terbatas ya. Meskipun mode gamingnya tuh udah gua nyalain di game space-nya. Di sini gue udah coba untuk main Genshin Impact di grafik low 60 fps, HP itu untuk frame rate-nya cuma dapat di sekitar 40 fps-an aja. Tapi untuk game-game lainnya seperti Mobile Legends ataupun PUBG Mobile, teman-teman gak usah khawatir karena secara performanya HP ini tuh udah oke banget. Terus kalau seandainya kita ngebahas soal daya tahan baterai dari Nubia Neo 5G, menurut gua HP itu baterainya bisa dibilang nanggung banget. Karena kalau seandainya smartphone lain itu menggunakan baterai dengan ukuran 5000 atau 6000 mAh, di sini gua agak sedikit bingung nih, kenapa HP ini tuh pakai baterainya yang nanggung banget, yaitu di 4500 mAh. Padahal menurut gua kalau dilihat dari dimensi bodinya, ini tuh mendukung banget buat pakai baterai 5000 mAh. Dan ini tuh menurut gue berdampak banget sama daya tahan baterainya yang menurut gue tuh nggak sebaik HP-HP lain yang pakai baterai 5000 mAh. Tapi kalau untuk chargingnya sendiri, HP itu udah dibekali sama charger 22,5 watt dari dalam paket pembeliannya. Tapi untungnya untuk ngecas HP ini tuh nggak butuh waktu yang lama, cuma 1 jam 10 menit aja, dan HP ini tuh udah dibekali juga sama fitur bypass charging. Nah, lalu lanjut cerita berikutnya yaitu ngomongin soal kamera dari si Nubia Neo 5G ini. Di sini kalau kita ngomongin soal kamera, HP ini dibekali dengan setup 2 buah kamera belakang nih, yaitu kamera utama 50 megapiksel, sama satu lagi yang di bawahnya ini adalah kamera gimmick dengan resolusi 2 megapiksel. Terus kalau untuk kamera depannya, HP itu punya kamera depan dengan resolusi 8 megapiksel. Dan jujur untuk hasil fotonya sih menurut gua semuanya ini tuh kayak biasa-biasa aja ya. Di sini teman-teman bisa lihat dari segi detail, HDR, warna, dan juga exposure-nya, semuanya tuh menurut gua kayak sekedar cukup bagus aja. Tapi nggak jarang juga HP ini juga bisa ngasilin foto yang cukup bagus nih. Kalau saya teman-teman pakai HP ini buat foto objek-objek, contohnya yaitu untuk foto bunga ataupun untuk foto tanaman. Tapi kalau seandainya kita udah pakai untuk foto pemandangan atau foto orang, ini tuh hasil fotonya menurut gua udah kurang banget. Dan begitu juga untuk kamera selfie ataupun kamera foto night mode-nya pun menurut gua HP ini juga biasa-biasa aja. Cuman sekedar cukup aja, dan menurut gua ini tuh nggak bagus-bagus amat. Ngomongin soal videonya juga, HP ini tuh kalau kita bahas soal videografinya cuma bisa record sampai 1080p 30 fps. Dan teman-teman mungkin bisa langsung lihat ya, dari segi stabilisasinya Nubia Neo 5G ini tuh menurut gua udah kurang banget. Tapi ya mengingat ini adalah HP yang gak diperuntukkan untuk foto-foto, jadinya gue masih cukup maklum sama hasil foto ataupun hasil videonya. Tapi kalau untuk rekaman kamera depannya mungkin teman-teman bisa langsung aja ya simak video yang udah gue record di video berikut ini. So guys, ini adalah sampel recording dari kamera depannya ZTE Nubia Neo 5G ya. Dan untuk resolusinya sendiri, ini gua record di resolusi paling tingginya, yaitu di Full HD 30 fps. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri kira-kira untuk hasilnya gimana. Tapi kalau buat kamera belakangnya sih tadi agak sedikit pesimis ya, tapi nggak apa-apa, kita lihat aja hasilnya. Dan menurut teman-teman gimana nih buat stabilisasinya sama buat audionya? Teman-teman bisa langsung aja nilai sendiri ya, kira-kira gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, lanjut satu terakhir yaitu ngebahas soal harga dan juga kesimpulan dari ZTE Nubia Neo 5G. Di sini pertama-tama gue bakal bahas harganya dulu nih. Dimana untuk harganya sendiri Nubia Neo 5G itu dibanderol mulai dari harga 2,7 jutaan. Dengan harga segini menurut gue ini adalah HP yang sebenarnya cukup worth it buat teman-teman beli.
Tapi kalau seandainya teman-teman butuh kamera yang bagus sama layar AMOLED, maka Nubia Neo 5G itu bukan opsi yang cocok buat teman-teman nih. Karena di sini tuh HP ini cocoknya buat teman-teman yang nyari performa sama storage gede. Dan palingan segitu dulu aja nih video review kita tentang ZTE Nubia Neo 5G. Like kalau saya teman-teman suka dengan video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Dan seperti biasa, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.